Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya, dan kepada para walinya Allah, dan sampailah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berharap mendapatkan syafaat dunia dan akhirat. Alhamdulillah, para wargi tepang di sareng simkuring dina channel YouTube 165 Ngalogat Kitab. Dina kesempatan ayeuna simkuring bade sakedik berbagi ngeunaan tentang tanya jawab seputar ilmu tauhid. Mudah-mudahan tiasa manfaat khusus kanggo diri simkuring, umumna kanggo sadayana nu ninggal video simkuring ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan anu pertama nyaeta, ilmu naon anu pangpayuna kedah dipelajari ku urang sadayana? Pertanyaannya, ilmu apa yang terlebih dahulu harus kita pelajari dan harus kita kuasai? Maka jawabannya adalah ilmu hal, yaitu ilmu tauhid dan ilmu fikih. Jadi ilmu yang harus kita pelajari terlebih dahulu di dalam agama Islam yaitu ilmu hal, yakni ilmu tauhid dan ilmu fikih. Referensi dari kitab Ta'lim Muta'alim ya. Faqala i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Maka Syekh berkata bahwa ketahuilah sesungguhnya tidak diwajibkan kepada setiap muslim baik laki-laki ataupun perempuan untuk mempelajari seluruh ilmu, tetapi diwajibkan, difardukan kepada muslim dan muslimah yaitu mempelajari ilmu hal. Ilmu hal tersebut di dalam syarahnya adalah wahwa ilmu usuluddin wa ilmul fiqh. Yang dimaksud dengan ilmu hal adalah ilmu usuluddin, tauhid, dan ilmu fikih. Demikian keterangan yang tercantum di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Wal muradu minal hal, yang dimaksud dengan hal di sini adalah hahuna al amrul aridu lil insani minal kufri wal iman wa salati wa zakati wa shaumi wa ghariha minal ahwali lal halil muqabili lil mustaqbal. Yang dimaksud hal di sini adalah sesuatu yang berkaitan dengan manusia ya, mengenai kekufuran menjadi iman, sholat, zakat, saum, dan selain daripada hal-hal tersebut. Minal ahwali, dari berbagai hal yang kita laksanakan di dalam ibadah. Itulah hadirin. Jadi sesuatu yang baru bagi setiap insan seperti kekufuran, iman, sholat, zakat, dan selainnya. Bukan hal yang merupakan kebalikan dari mustaqbal. Ya, jadi bukan hal yang dimaksud di dalam ilmu nahwu. Nah, demikian ilmu yang harus kita pelajari terlebih dahulu adalah ilmu hal, yakni ilmu tauhid dan ilmu fikih. Alhamdulillah, channel ini membahas kitab dasar di dalam ilmu tauhid, yakni Risalah Bajuri atau Tijan Ad-Darori dan Safinatun Najah. Semoga kita semua bisa mengambil faidah, khususnya diri pribadi saya dan hadirin atau kaum muslimin muslimat wargi sadayana anu nyimak kana channel simkuring. Jadi ilmu yang harus dipelajari terlebih dahulu adalah ilmu tauhid dan ilmu fikih. Pertanyaan selanjutnya, pengertian ilmu tauhid ya. Berbagai macam ilmu sangat beragam. Ya, ilmu teh seueur, aya ilmu fikih, ilmu usul, ilmu tafsir, ilmu mantik, ilmu hadis, pohara ilmu teh. Jawabanna nyaeta ilmu tauhid nyaeta ilmu anu ngabahas akidah. Anu ngabahas akidah agama anu dihasilkeun tina akal. Ya, Masya Allah. Referensina ya,
aya dina kitab As-Sanusiyah atan Nabi Ummul Barohin ya. I'lam anna hadzal ilma yusamma bi ilmil aqaidi wa ilmi usuliddin wa ilmi tauhid wa ilmil kalam wa huwa ilmun yubhasu fihi anil aqaidi diniyati al muktasibati minal adillatil yaqiniyati wal muradu bil aqaidi diniyah ay al aqaidil mansubati ila dini sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anu dimaksud ilmu tauhid nyaeta ilmu anu dingaranan ilmu aqaid, ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu yang membahas di dalamnya aqaid diniyah, aqaid iman anu ngabahas aqaid iman dilebetna ngalangkungan dalil melalui dalil yang yakin. Yang dimaksud aqaid diniyah yaitu aqaid yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqaid yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pengertian ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang dinamakan ilmu aqaid, ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu yang membahas tentang aqaid diniyah atau aqaid iman, atau ilmu yang membahas tentang aqaid yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hadirin pengertian daripada ilmu tauhid. Yang selanjutnya nomor ketiga ya, penamaan ilmu ini dengan ilmu tauhid. Nah, dalam setiapan ilmu mempunyai nama. Kenapa ilmu ini, ilmu yang berkaitan dengan aqaid, akidah dinamakan ilmu tauhid atau ilmu kalam? Jawaban, dinamakan ilmu tauhid karena pembahasan yang paling banyak dalam bab ini adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dinamakan ilmu kalam karena para ulama ahli tauhid sering membahas masalah kalam dan banyaknya perbedaan di dalamnya. Ternyata di dalam tauhid ini juga masih banyak perbedaan. Di antara yang masyhur di kalangan muslim Indonesia adalah kitab tauhid, baik itu yang dikarang oleh aliran Asy'ari, aliran Maturidi, ada juga akidah At-Tahawi ya, yang dikarang oleh Imam At-Tahawi. Saya lebih cenderung menyebutnya dengan menulis ya, mohon maaf. Jadi bukan mengarang tapi menulis. Di dalam kitab Tuhfatul Murid ya, atau Syarah Johar Tauhid, wa ismuhu ilmu tauhid li anna mabhasal wahdaniyah ashharu mabahisihi wa yusamma ilmal kalam li annal mutaqaddimina kanu yaquluna fit tarjamati amma bahisihi al kalam fi kadza aw li annahu qad kasura ikhtilafu fi mas'alatil kalam. Dinamakan dengan ilmu tauhid karena bahasannya yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala yang paling masyhur ya, yang paling banyak dibahas di dalam ilmu ini. Dan dinamakan ilmu kalam karena banyaknya perbedaan para ulama di dalam menerjemahkan bahasan ilmu tauhid ini. Nah, ini demikian dikatakan oleh Syekh Ibrahim Bajuri di dalam kitabnya Tuhfatul Murid Syarah Johar Tauhid. Pertanyaan selanjutnya, ya disudahi dulu di menit ke-8, nanti kita bincang-bincang lagi dan mohon kritik dan sarannya karena durasi waktu hanya sedikit. Dan kalau live suka ada gangguan, jadi saya rekam dulu nanti di-upload ya nanti dulu. Dan pertanyaan selanjutnya adalah siapakah pencetus ilmu tauhid ini, nanti akan dibahas di segmen selanjutnya di tanya jawab seputar ilmu tauhid. Hapunten atau hampura, mohon maaf bila banyak kesalahan atau hal-hal yang kurang dimengerti. Nanti bisa ditanyakan kepada para ustadz setempat atau ditanyakan di komen ya. Insya Allah kalau saya berkenan atau bisa menjawab akan saya jawab. Kalau tidak bisa nanti saya akan katakan seadanya saja saya tidak bisa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.